Selamat sore Bang Eki. Sore, Sore. Bang Tong. Ya, ini nih aku mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, ngobrol-ngobrol tipis lah ya. Ya, Ya tentang C7. Jadi sebelumnya aku perkenalkan dulu. Ini Bang Eki. Bang Eki ini katakanlah memang owner dari C7. C7 itu singkatan dari Cisadane nomor 7 kalau nggak salah ya Bang ya. ya. Jadi kebetulan namanya begitu. Kemudian juga Bang Eki ini memang alumni SMA 7 dulu Jakarta di Gambir gitu loh. Kira-kira ada nggak hubungannya Bang C7 sama SMA 7 nih? Ini sebenarnya apa namanya ngada-ngada sih. Ada nggak tuh Bang kira-kira itu? Jadi ini secara kebetulan aja. Memang kan sasaran kita selain kita mengambil pasar dari komunitas SMA 7, tapi tetap kita memang tidak menutup kemungkinan. Jadi kita juga ini dijadikan semua komunitas, baik itu SMP, SMA, semua dikatakan, dan semua sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Yang di Jakarta ya begitu ya. Dan sekarang sudah terbukti, maksudnya ada beberapa komunitas alumni bikin di sini tuh SMP 1, SMA 1, SMA 4, SMP 35. Jadi udah semua komunitas. Semua ya. Cuman khusus kalau SMA 7 ya tanda kutip bisa dibilang base camp-nya kali Bang ya. Karena kan Bang Eki ini Bang alumni SMA 7, tahun berapa? 88 ya? Saya tahun 88. 88 Bang ya. Lulus tahun 88, berarti masuknya itu tahun 85, 86. Iya, 85 ya masuknya Bang ya. Berarti masih di Gambir ya dulu ya? Masih di Gambir. Dan kebetulan ini di Jalan Cisadane nomor 7. Jadi nggak sengaja kita dapat itu. Jadi kita namakan C7. Jadi artinya luas, bisa jadi Camp 7. Camp 7. Bisa Cisadane 7 atau yang lain lah begitu ya. Yang lain lah, yang penting kita tetap mencoba untuk menyatukan semua komunitas biar bisa santai lah di sini. Betul, kita Bang. ngopi-ngopi, merangkum lah ya. Iya, kongko lah ya. Iya, betul. Jadi C7 ini bisa dibilang C7 Cafe and Outlet. C7 Outlet bisa bisa dijelaskan Bang ya. Cafe dan outlet itu maksudnya, kalau cafe jelas, outlet jelas, cuman mungkin ada pendalaman dari Bang Eki kali ya. Jadi memang saya nyatuin dua konsep, yaitu konsep kuliner sama konsep fashion gitu kan. Jadi makanya saya namain C7 Cafe and Outlet. Jadi kafenya sambil temen-temen ngopi, makan-makan, roti bakar, Indomie apa segala macam, pulangnya bisa beli oleh-oleh kayak belanja ya, kayak kaos, ada topi. Tapi memang produk yang kita sajikan itu ya produk yang benar-benar ada hubungannya dengan musik. Dengan musik ya Bang ya. Jadi kaos-kaos Metallica, Rolling Stone, Beatles, pokoknya musik-musik lah. JNR ya mungkin ya. JNR udah pasti. Iya. Jadi konsepnya itu gitu, nggak melenceng ke yang lain gitu kan. Cafe dan outlet. Jadi dua konsep. Jadi pada saat orang tujuannya beli baju, bisa sambil makan. Betul. Orang makan pulangnya beli oleh-oleh. Itu sebenarnya ada dua pasar. Good idea itu. Iya. Kemudian Bang Eki ini kalau nggak salah hobi musik dan juga memang player juga ya Bang. Kalau nggak salah bass ya, atau beberapa alat musik bisa ya Bang ya. Sebenarnya sih kalau dibilang musisi belum sampai musisi, tapi istilahnya sering inilah jamming, boleh bass main keyboard drum tapi semuanya ini cuma baru bisa. Aja gitu. Itulah Bang Eki. Kadang-kadang suka merendah gitu Bang ya. Hobi. Kemudian memang di C7 ini, di C7 Cafe and Outlet ini memang juga ada tempat khusus untuk untuk live musik ya Bang ya? Untuk live musik setiap hari. Setiap hari Bang ya? Setiap hari. Cuman aku sendiri pribadi memang seringnya tiap hari Rabu, namanya itu Rabu Rocks, bisa bilang reguler lah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga beberapa kali aku juga datang di event-event tertentu ya Bang ya. Terus setiap hari itu
dari Senin sampai Minggu atau bagaimana Bang? Atau jadi kebetulan kita Minggu libur. Minggu libur, oke. Jadi musik itu dari Senin sampai Sabtu. Oke. Kita semua genre ada. Oke. Jadi kalau teman-teman mau menikmati genre apapun kita siapkan. Pertama Senin itu kita top 40. Top 40. Oke. Itu bandnya itu GO and Friend top 40. Oke. Selasa kita ada oldies. Kemudian ada teman-teman dari Opung yang main. Opung ya. Opung and Friend. Ada Bob Winter, ada Yadi. Terusnya ada Ferdi Bass. Oh, jadi mainkan oldies pop oldies ya? Pop oldies lah era-era 70-an, 80-an begitu ya Bang ya. Oke. Terus Rabu kita agak kenceng sedikit. Nah, itu saya paling suka tuh. Saya rutin tiap Rabu datang ke sini nih. Itu tiap Rabu pasti hadir. Itu kalau aku bilang fardu ain itu. Fardu ain, iya benar-benar. Dia hadir terus. Oke, kalau Kamis Bang? Nggak nyangka kalau penampilannya ini gitu, tapi metal ternyata. Enggak, bapak-bapak umumnya kok Bang. Oh gitu ya? Iya, bapak-bapak umumnya. Benar-benar. Hari Kamis Bang? Hari Kamis kita ada Kus Plus ya? Cover. Tribute Kus Plus. Itu Menteng Plus yang main. Terus hari Jumat kita event. Jadi ada biasanya diisi sama Beatle, ada Barata Yuda. Kalau teman-teman di era 80-an Barata Band. Nah, ini anaknya Yuda yang main. Oh, dulu kalau nggak salah tuh ada Daily Tobing main di drummer di situ kalau nggak salah. Hari Barata. Abadi Susman betul Bang. Ini ada namanya Barata Yuda, anak dari Tato Barata. Tato Barata, oke. Kemudian dia malam Sabtu. Terus ada Boy dengan timnya Boy and Friend, dia Boy Jagger ya. Tapi dia tribute Beatles gitu. Oke. Terus diseling lagi Sabtu ininya ada juga Rolling Stone. Sabtu Bang ya? Malam Minggu tuh? Sabtu sore. Oh, Sabtu sore, oke. Khusus malam Minggunya kita untuk Indonesian hit. Kita bawain lagu Peter Pan, Ungu, Padi, Dewa. Betul. Lain-lain lah ya. Iya, lain-lain lah. Termasuk Lobo kali Bang ya. Lobo. Kau yang tercantik itu loh. Kau cantik hari ini. Aku berkesan lagu itu Bang. Tempo hari siapa yang bawa itu? Kau cantik hari ini. Lobo kan, iya kan? Benar-benar. Jadi semuanya Armada kita bawain. Armada. Jadi semua variatif lah ya. Itu ada semua. Genre ada. Teman-teman maunya hari apa aja tinggal pilih aja. Oh benar-benar. Jadi tiap hari ya, kecuali hari Minggu malam Senin. Hari Minggu malam Senin kita itu off memang. Kecuali ada event, ada yang book untuk acara-acara private kita buka. Nah itu kembali ke situ Bang, kayak barusan itu Sabtu sore sampai malam itu kalau ada booking itu gimana caranya Bang ya? Ngubungin siapa? Kemudian prosedurnya bagaimana Bang? Jadi gini, memang ini kita sering teman-teman sendiri membantu memasarkan gitu. Maksudnya betul. Kita banyak disupport dari teman-teman, dari tamu-tamu yang support Setuju. Jadi secara tidak langsung mereka menyebar flyer setiap pemain. Betul. Jadi Haraboro ada nyebar flyer. Jadi tapi tetap kita ada IG-nya. Kita di IG ada. Di Facebook juga Nama ada. IG-nya Bang? Setuju Cafe. Setuju Cafe NRL atau Cafe aja? Setuju Cafe ya. Oh iya. Bisa lihat di situ. Jadwal-jadwalnya. Ada di situ Bang ya. Jadi pada dasarnya bisalah itu tapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya minggu sore, hari Minggu aja bisa di-booking mungkin ya. Hari-hari lain pun mungkin bisa di-booking. Bisa di-booking. Cuman harus beberapa hari sebelumnya ya Bang ya. Jadi bisa diresiko dulu lah. Iya. Bisa di jadwal ulang gitu ya. Betul. Band-band penampil itu yang reguler begitu. Oke, Bang Eki. Oh iya, aku jadi lupa tadi itu. Pertanyaan awal sih ini. Memangnya Setuju Cafe Outlet itu berdiri kapan sih Bang? Kalau berdiri itu bulan Juni. Juni 2019. 2019 pas Covid. 2019 apa 2020? 2020 Bang ya. Jadi bulan Juni. Bulan Juni, oke. Jadi bulan Juni itu sebenarnya awalnya dari kekhawatiran kita
akan situasi yang pada saat itu mungkin teman-teman pernah sempat ngerasain waktu di bulan Maret kita awal-awal pandemi kan. Betul Bang. Dimana kita benar-benar kita tegang hidup, kita resah. Betul. Kita benar-benar hidup itu antara hidup dan mati, 50-50, karena kita nggak tahu dulu COVID itu seperti apa dan sampai kapan gitu kan. Betul. Pada saat itu kita benar-benar stres di rumah. Kita mau ngumpul nggak bisa. Kita mau kita mau undang teman ke rumah nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Terus saya lihat banyak teman-teman khususnya musisi. Betul. Itu pada stres semuanya. Semua kita saling kontak gitu kan. Ini mau gimana nih hidup nih? Ini parah gitu loh. Mereka nggak bisa berkreasi, mereka tidak bisa menghasilkan uang, benar-benar stuck. Terus ada yang dagang di rumah, ada yang ini nggak laku apa semuanya. Semua kita panik pada saat itu. Nah, atas dasar itu saya berpikir ini gimana kalau teman-teman dulu kan kita kan makan pada saat kita nih mungkin ya kita pas lagi ada uang. Betul. Pada saat kita lapar kita tinggal telepon doang, GoFood atau apa, GrabFood, datang makanan. Betul. Tapi kita ngerasain kalau teman-teman yang nggak punya uang gimana? Bagaimana ya? Khususnya musisi yang benar-benar penghasilannya dari musik gitu. Itu gimana? Ini harus ada solusi gitu kan? Satu itu. Terus kedua buat kita juga nih, kita udah nggak bisa nih kita hidup benar-benar terisolir gitu loh. Kita nggak bisa nih. Jadi harus ada sesuatu yang kita buat tapi tidak tidak melanggar prokes lah ya. Tidak melanggar prokes. Akhirnya saya mikir ini kalau benar-benar ini teman-teman yang nggak punya tabungan atau apa nih gimana gitu loh. Betul. Akhirnya saya pikir saya punya tabungan sedikit. Udahlah, saya buat kafe. Saya buat kafe. Nanti kafe itu kita di situ buat sharing bisnis. Betul. Jadi semua barang-barang atau merchandise itu diproduksi oleh teman-teman musisi atau teman-teman komunitas. Kita jadi kita cuma siapin wadah doang. Satu itu untuk yang berbisnis. Tapi untuk yang bermusik, mereka bisa ngamen di C7, bisa ngamen dengan mengandalkan uang saweran. Betul. Tanda kutip saweran ya Bang ya. Pertama supaya kita bisa bukan sekedar kita cari uang aja. Pertama biar kita nggak stres di rumah. Dan tetap berkreasi. Tetap berkreasi. Iya. Itu harus ada wadahnya gitu kan. Betul. Makanya saya buat C7. Tapi pada saat pertama kali saya buat, saya diketawain sama orang. Loh, kok kafe-kafe tutup? Kenapa lo buka kafe gitu kan? Tapi saya yakin ini niatnya baik. Ya kan? Terus kedua, teman-teman pasti kangen akan kumpul-kumpul. Betul. Karena udah 3 bulan nggak bisa kemana-mana. Selama pandemi Maret kan, saya buka di Juni. Akhirnya saya bismillah aja, saya buka, cari tempat, seminggu renov, kemudian alat-alat udah ada, kita panggil supplier-supplier yang teman-teman musik dan komunitas. Betul. Akhirnya mereka support. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang berjalan. Jadi tempat kumpulnya musisi-musisi lah. Iya, alhamdulillah aku juga ngerasain juga di sini juga banyak bisa bisa tetap eksis gitu kan. Betul. Yang penting kan itu. Karena kan kalau mereka di rumah aja kan nggak bisa eksis kan. Buntu juga pikiran gitu kan. Dan hebatnya lagi begini Bang. Itu waktu aku udah lama sih tahu saya tujuh, cuman melangkah tuh belum sampai ke sini lah gitu ya. Itu pas melangkah ke sini tuh tahun-tahun ini kalau nggak salah pertengahan di sini pada saat tempat lain tutup nggak bisa saktinya pada saat kafe atau tempat-tempat musik di Jakarta dan sekitarnya tutup tidak berani, tapi saktinya saya tuju itu berani tetap berjalan. Tapi aku liatin sih ya memang tetap prokes, jarak memang tetap diperhatikan ya Bang Eki kan gitu ya. Jadi sehingga player karyawan ataupun tamu aman, kita safety lah begitu ya. Dan kita tetap apapun kebijakan pemerintah kita tak walaupun pemerintah pusat atau Perda tetap kita jalani ya. Kita patuhi. Pada saat harus buka sampai jam 9 kita patuhi. Pada saat nggak boleh ada musik kita patuhi. Tapi
apa namanya tetap lah kita tetap prokes lah. Betul, kita betul. bagaimana tetap kenyamanan dan kenyamanan semua pihak ya Bang ya. Semua pihak itu kita tetap jaga gitu lah. Betul. Nah ini jadi jelas semua ya. Jadi asal berdirinya C7 berjalan sampai ya sampai sekarang juga alhamdulillah berjalan lah gitu ya. Dengan apa namanya, dengan PPKM dengan level yang diturunkan begitu. Jadi terima kasih Bang Eki atas ngobrol-ngobrol tipisnya. Satu hal lagi Bang, ada nggak pesan yang mau disampaikan nih ke teman-teman di luar sana nih? Oke. Kira-kiranya. Jadi buat teman-teman baik yang sering ke C7 ataupun yang belum pernah ke C7, jadi intinya karena teman-teman lah C7 ini bisa berdiri sampai sekarang. Betul. Karena teman-teman lah support teman-teman C7 ini bisa rame. Karena support dari teman-teman juga C7 ini bisa berkembang, membantu teman-teman musisi-musisi yang lain. Jadi terima kasih. Jadi bukan karena kita semua nih, kita teman-teman punya andil. Betul. Dalam meramaikan C7 teman-teman punya andil. Terima kasih. Itulah hebatnya, aku tambahin lagi, itulah hebatnya Bang Eki ini orangnya cukup humble, satu, kedua sama tamu juga memang selalu sangat familiar, begitu teman-teman. Jadi terima kasih Bang Eki atas ngobrol-ngobrol ini. Mudah-mudahan C7 makin maju, makin berkembang dan tetap jaya. Makasih Bang ya. Amin. Oke, amin.